Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, ada 25 nabi yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Tiap nabi tersebut memiliki mukjizat dan kisah masing-masing. Salah satu cerita paling menarik adalah kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman cukup banyak sekali. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra Nabi Daud. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, dan kepandaian berpikir. Dalam kisah Nabi Sulaiman, diceritakan pula bahwa beliau memiliki ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Ia juga sudah dinobatkan sebagai pengganti kepemimpinan ayahnya jika ayahnya meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat dan mukjizatnya yang khusus dan agung kepada Nabi Sulaiman, menjadi penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Namun Nabi Sulaiman tetap menunjukkan sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepadanya dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Daud merupakan ayah dari Sulaiman. Ayahnya sering mengajak Sulaiman menghadiri sidang yang diadakan oleh kerajaan untuk menyelesaikan perkara-perkara perselisihan dalam masyarakat. Daud memang sengaja mengajak Sulaiman karena Daud ingin Sulaiman menggantikannya ketika kelak Daud sudah meninggal. Daud selalu mengajak Sulaiman ikut di setiap acara-acara pengadilan di kerajaan. Hal ini bertujuan agar Sulaiman memahami permasalahan di dalam masyarakat dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya ketika Sulaiman sudah memimpin di kerajaan ini. Ayahnya Daud sangat mengharapkan Sulaiman mampu berbuat bijak lebih dari yang ayahnya harapkan. Kisah Nabi Sulaiman juga bermula pada suatu perkara masyarakat yang melaporkan kepada ayahnya. Masalah itu soal perkarangan kebunnya yang rusak akibat hewan ternak temannya. Kemudian Sulaiman mendengar itu, dan Sulaiman memberikan nasihat agar mereka berdua menukar antara hewan ternak dan pekarangan dengan kebun yang rusak, sampai menjadi seperti semula, dan mereka setuju. Memang beliau selalu dianggap paling cerdas, dan tajam otaknya dibandingkan dengan saudaranya yang lain, bahkan yang lebih tua dari Sulaiman. Tujuan Daud sering mengajak Sulaiman dalam acara-acara kerajaan adalah untuk mengenalkan putra mahkotanya yaitu Sulaiman. Selain itu juga bertujuan agar Sulaiman memahami kerja-kerja jika menjadi raja kelak nantinya. Memang sudah sejak kecil Sulaiman dipersiapkan untuk memimpin Bani Israel yang dipimpin ayahnya saat ini. Namun kakak Sulaiman yang bernama Absalom tidak terima dengan apa yang sudah diberikan Daud kepada Sulaiman. Karena itu dianggap melangkahi orang yang lebih tua dalam keluarga, dan Absalom menganggap dialah yang patut menjadi putra mahkota. Dengan keadaan demikian ia menaruh dendam terhadap ayahnya, kemudian dia menyiapkan pemberontakan terhadap ayahnya untuk merebut kekuasaan yang telah diberikan kepada Sulaiman. Absalom perlahan-lahan mendekati rakyat dan mengumpulkan pasukan, guna mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Setelah merasa pengaruhnya sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Bani Israel dan merasa sudah memikat sebagian hati masyarakat, kini Absalom siap untuk melakukan penyerangan dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Absalom memberi tanda-tanda kepada pasukannya. Jika trompet sudah ditiup, maka segeralah masyarakat berkumpul mengerumuninya, kemudian mendeklarasikan pengangkatan jabatannya sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Dan masyarakat pun datang berbondong-bondong dan terdengar sorak-sorak bahwa masyarakat meminta Daud turun dari jabatannya. Tak lama setelah itu keadaan kota menjadi kacau dilanda huru-hara. Keamanan tidak terkendalikan, perkelahian pun terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan kontra terhadap Absalom. Dalam kekacauan tersebut namun pada akhirnya Absalom terbunuh dan Daud tidak menjadi tergantikan. Sedangkan keadaan kota Yerusalem berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Setelah 40 tahun menjadi pemimpin kerajaan, akhirnya ayah Nabi Sulaiman wafat dan kepemimpinannya digantikan Nabi Sulaiman. Karena memang sejak awal Nabi Sulaiman sudah dipersiapkan untuk memimpin kerajaan selanjutnya.
Dan persiapan-persiapan itu sudah dimulai sejak Sulaiman masih kanak-kanak. Nabi Sulaiman menginginkan sebuah kerajaan yang belum pernah diperoleh siapapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Sulaiman adalah seorang yang gila kekuasaan, namun Nabi Sulaiman berambisi mempunyai kekuasaan sebagai seorang nabi. Dan ambisi seorang nabi tidak lain untuk kebenaran, yaitu mempermudah penyebaran dakwah di muka bumi. Sulaiman sama sekali tidak cinta terhadap kekuasaan dan ingin memerangi semua kezoliman di muka bumi. Sulaiman telah mengerahkan semua kemuliaan dan kekuasaannya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan Islam. Kebijakan Sulaiman tidak terbatas bagi manusia, bahkan berlaku bagi burung dan hewan lainnya. Inilah salah satu kisah Nabi Sulaiman yang memberikan banyak pembelajaran kepada kita, khususnya di kehidupan masa kini. Meneladaninya adalah sebuah kebaikan yang akan dirasakan oleh diri kita sendiri dan juga orang lain. Berbicara tentang kekuasaan, inilah kisah Nabi Sulaiman yang menggambarkan jelas bagaimana Nabi Sulaiman sebenarnya. Dari kepemimpinannya Sulaiman yang telah berkuasa secara penuh atas kerajaan tersebut, Allah memberikan baginya makhluk-makhluk seperti jin, angin dan burung-burung yang selalu mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Allah juga memberikan tembaga yang mengalir yang bisa digunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Sulaiman adalah mampu mendengar suara binatang-binatang. Selain itu, para binatang pun mengerti apa yang Sulaiman perintahkan dan ucapkan. Mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Sulaiman adalah Nabi Sulaiman dapat memerintah angin dan mampu untuk menaiki angin tersebut bersama tentaranya. Di dalam kisah, Nabi Sulaiman diceritakan mendapatkan satu kemampuan yang nabi lain pun tidak pernah mendapatkannya, yaitu dapat menundukkan setan. Setan adalah salah satu jin yang celaka. Sebenarnya manusia tidak dapat memerintahkan mereka, bahkan jin soleh pun tidak bisa. Namun Allah telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan dan mempekerjakan setan. Selain itu, beliau juga mempekerjakan setan untuk membangun istana dan patung-patung serta alat perang. Bahkan menyelam di dasar laut untuk mengeluarkan permata untuk Sulaiman. Jika ada setan yang tidak patuh pada perintahnya, maka Nabi Sulaiman mengikatnya dengan rantai. Kemampuan tersebut sebagai bukti mukjizat darinya bahwa ia dapat mengatur banyak makhluk. Dikisahkan juga, pada suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman. Sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Jirsan, raja semut yang berasal dari Bani Shishiban, berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat E6 ayat 18. Mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat E6 ayat 19. Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya,
mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Dengan keistimewaan yang Allah berikan membuat Nabi Sulaiman dapat memahami rasa takut yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman. Dalam kesempatan lain, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu seekor semut dan bertanya, "Wahai semut, dalam 1 tahun, berapa jumlah makanan yang kau makan?" Semut kemudian menjawab bahwa dalam 1 tahun ia bisa menghabiskan 1,5 butir gandum untuk mencukupi kebutuhan makannya. Kemudian Nabi Sulaiman memasukkan semut tersebut ke dalam botol. Nabi Sulaiman alaihi salam memasukkan juga 1,5 butir gandum. Botol lalu ditutup dan tidak lupa Nabi Sulaiman memberikan ruang untuk masuknya oksigen. Setelah itu, Nabi Sulaiman pergi meninggalkan semut. 1 tahun berlalu, Nabi Sulaiman alaihi salam mendatangi kembali botol berisi semut dan 1,5 butir gandum. Ketika Nabi Sulaiman membukanya, ia menemukan 1/2 butir gandum yang masih tersisa. Semut tersebut tidak memakan semua gandum yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Lantas, Nabi Sulaiman alaihi salam menanyakan hal tersebut kepada semut. "Wahai semut, mengapa tidak engkau habiskan? Engkau berkata mampu menghabiskan 1,5 butir gandum dalam waktu 1 tahun. Mengapa ada sisa 1/2 butir gandum dalam botol ini?" tanya Nabi Sulaiman. Tidak disangka, jawaban dari seekor makhluk yang begitu kecil ini sungguh luar biasa. "Wahai Sulaiman, ketika aku berada di bawah jaminan Allah, maka akan aku habiskan 1,5 butir gandum itu, karena aku yakin Allah tidak akan pernah lupa kepadaku. Tapi ketika aku berada di bawah jaminanmu, dan engkau meletakkanku di dalam botol ini, maka aku khawatir engkau akan lupa kepadaku setelah 1 tahun. Maka aku sisakan persediaan makanan 1/2 butir gandum ini," ujar semut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagai makhluk Allah, manusia harus yakin bahwa Allah tidak akan melupakan rezeki yang memang telah ditetapkan. Lain halnya ketika seseorang bergantung kepada manusia lain. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan keluputan. Kisah selanjutnya dimulai saat seekor burung hudhud memberitahukan kepada Nabi Sulaiman tentang keberadaan sebuah istana atau kerajaan yang sangat megah dan besar yang ada di negeri Sabah. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman memiliki mukjizat dari Allah untuk bisa berbicara dengan makhluk lain termasuk hewan. Burung hudhud memberitahukan bahwa ada ratu beserta rakyatnya dari kerajaan Sabah yang merupakan seorang penyembah matahari. Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman penasaran dan ingin mengetahui kebenarannya. Akhirnya, ia menulis sebuah surat untuk dikirimkannya kepada ratu tersebut yang belakangan diketahui adalah Ratu Balqis. Di dalam surat yang ditulisnya tersebut, Nabi Sulaiman memberitahukan kepada Ratu Balqis dan rakyatnya agar segera menyembah kepada Allah. Nabi Sulaiman meminta burung hudhud untuk kembali ke kerajaan tersebut dan mengirimkan surat yang ia tulis. Akhirnya, surat tersebut telah sampai di tangan Ratu Balqis. Karena penasaran kemudian ia membuka dan membaca isi suratnya yang bertuliskan, "Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan nama Allah, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat ke-30. Setelah mendapati surat tersebut, akhirnya Ratu Balqis memanggil para menteri atau pembesar kerajaan. Ia mendiskusikan tentang isi surat dari Nabi Sulaiman yang memerintahkan ia dan rakyatnya untuk berhenti menyembah matahari. Setelah berdiskusi, Ratu Balqis memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman karena merasa khawatir bahwa kerajaan Sabah akan diserang. Ia mengutus salah satu rekannya untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman dan memberikan hadiah. Akhirnya, salah satu utusan Ratu Balqis pun pergi untuk menemui Nabi Sulaiman. Sesampainya utusan tersebut di kerajaan Nabi Sulaiman, ia disambut dengan begitu ramah.
Namun, saat utusan tersebut menyampaikan maksud tujuannya untuk datang menemui Nabi Sulaiman dan memberikannya hadiah, Nabi Sulaiman menjawab, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Selain itu, aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas serta kekuasaanku meliputi jin dan binatang-binatang." Sekembalinya utusan tersebut dari kerajaan Nabi Sulaiman, ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar kepada Ratu Balqis. Mendengar semua yang diceritakan tersebut, Ratu Balqis memiliki keinginan untuk menaklukkan kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya, ia mengajak pasukan terpilihnya untuk datang secara langsung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mengetahui bahwa Ratu Balqis akan mengunjunginya, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukan jin untuk membangun sebuah istana yang megah dengan cepat sebelum pasukan Ratu Balqis datang. Nabi Sulaiman memberikan tugas kepada bangsa jin untuk membangun istana yang indah, di mana lantainya dibuat dari kristal yang bening. Dindingnya dibuat dari kayu cendana yang sangat harum. Kemudian, atapnya terbuat dari kaca agar cahaya matahari bisa dibiaskan menjadi 7 warna yang cantik. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman pun meminta singgasana Ratu Balqis dipindahkan ke istananya dalam sekejap. Atas kebesaran Allah, salah satu pasukan dari Nabi Sulaiman ada yang menyanggupi untuk memindahkan singgasana tersebut sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Melihat singgasana Ratu Balqis dapat berpindah secara cepat, Nabi Sulaiman pun bersujud untuk mensyukuri kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya. Tidak lama kemudian, Ratu Balqis dan pasukannya datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Demi keselamatan pasukannya, pengawal Ratu Balqis hanya mengantarnya di luar kota saja. Hanya ia dan beberapa petinggi kerajaannya saja yang masuk ke istana Nabi Sulaiman. Saat masuk ke istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis berdecak kagum melihat keindahan istana yang sangat luar biasa. Kemudian, Ratu Balqis pun dipersilahkan untuk duduk di singgasana oleh Nabi Sulaiman. "Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku," ucap Ratu Balqis sambil terkagum-kagum. "Benarkah?" tanya Nabi Sulaiman. "Ya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku," tegas Ratu Balqis. "Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang," jelas Nabi Sulaiman. Mendengar penjelasan tersebut, Ratu Balqis semakin terkagum-kagum dengan kehebatan dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Pada momen inilah Ratu Balqis akhirnya mempercayai kebesaran Allah dan akhirnya ia memutuskan untuk beriman dan berhenti menyembah matahari. Setelah itu, Nabi Sulaiman pun mengajak Ratu Balqis untuk berkeliling istana. Saat berkeliling, Ratu Balqis sangat kagum melihat lantai istana yang bersih dan mengkilat seperti air. Ia kemudian mengangkat bajunya agar tidak basah. Namun, melihat hal tersebut Nabi Sulaiman pun melarangnya dan berkata, "Tak usah mengangkat gamismu. Ini bukan air, tetapi hanya lantai kaca," sambil tersenyum. Setelah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Balqis pun memeluk agama Islam. Hubungan antara kerajaan Sabah dan kerajaan Nabi Sulaiman pun semakin dekat. Ia juga bahkan meminta rakyatnya untuk memeluk agama Islam seperti dirinya. Tidak berhenti sampai di situ, seiring berjalannya waktu dan atas karunia Allah, Ratu Balqis pun akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman. Menurut kisah, menjelang Nabi Sulaiman wafat, pada saat itu ia tengah berjalan masuk ke dalam mihrabnya untuk beriktikaf, beribadah, dan sholat. Ketika Nabi Sulaiman sedang beribadah, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam mihrabnya. Konon, mihrabnya berada di puncak gunung dengan dindingnya yang terbuat dari kaca tembus pandang. Nabi Sulaiman sedang duduk bersandar pada tongkat yang ia bawa. Lalu, beliau mulai berzikir kepada Allah hingga mulai merasa ngantuk. Sebab, ketika sedang berzikir itulah yang menjadi saat-saat terakhir Nabi Sulaiman masih mengembuskan napas.
Malaikat maut kemudian mencabut roh Nabi Sulaiman keluar dari mihrabnya. Jin-jin yang saat itu bekerja untuk Nabi Sulaiman masih belum menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Mereka mengira Nabi Sulaiman sedang menjalankan ibadah sholat seperti biasanya. Para jin yang dalam kondisi belum mengetahui Nabi Sulaiman wafat setiap hari masih terus bekerja untuknya. Hari demi hari terus berlalu. Tiba-tiba datang rayap pemakan kayu. Rayap-rayap tersebut ternyata memakan tongkat yang digunakan Nabi Sulaiman. Mulai dari bagian paling bawah hingga lama-kelamaan tongkat tersebut mulai rapuh. Tongkat tersebut kemudian patah karena tidak kuat lagi menopang sandaran Nabi Sulaiman, sehingga jasadnya terguling ke tanah. Momen itulah yang kemudian membuat para jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Semua yang melihat tubuh Nabi Sulaiman terjatuh pun langsung berhamburan menolongnya. Saat itulah mereka baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia sejak lama. Nabi Sulaiman wafat di usia 52 tahun. Ternyata cukup banyak sekali kisah Nabi Sulaiman yang bisa kita teladani. Semoga beberapa kisah di atas bisa menjadi teladan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.